dipersembahkan oleh ekonomi yang kuat adalah pilar penting dalam membangun peradaban. Umat Islam memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi mengapa masih banyak yang tertinggal dalam sektor ekonomi? Bagaimana Islam memberikan solusi atas tantangan ekonomi? Dan bagaimana kita bisa membangun masa depan yang lebih sejahtera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini karena kita akan membahas tentang masalah dan prospek ekonomi, mengapa umat Islam khususnya masih mengalami masalah perekonomian? Ya, saya kira itu satu fakta, ya. Tidak sekedar fenomena bahwa umat Islam di Indonesia mengalami dan menghadapi permasalahan, kalau tidak problematika, ya, permasalahan yang akut dalam kehidupan ekonomi yang ditandai oleh masih banyaknya umat yang berada di bawah garis kemiskinan dan sekaligus ya, sedikitnya umat Islam yang masuk ke jajaran pengusaha besar. Bapak Yusuf Kala sering mengungkapkan kalau mencari rakyat miskin maka mayoritas di dalamnya adalah umat Islam. Inilah masalah, kalau saya melihat masalah itu adalah adanya kesenjangan antara idealitas Islam sebagai sebuah agama yang mendorong umatnya untuk berusaha, berdagang, berwira swasta. Ya. Bahkan dicontohkan oleh pembawa agama Islam, Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Rasul adalah seorang pedagang lintas negara. Ya. Dan juga ya, banyak pengusaha muslim termasuk di Indonesia. Ya, sebelum kemerdekaan, segera setelah kemerdekaan kita memiliki ya, pusat-pusat perdagangan umat di Pulau Jawa dari Banyuwangi sampai ke ibu kota Jakarta. Termasuk di ibu kota Jakarta hampir semua pusat perdagangan waktu itu Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, Pasar Blok M dan seterusnya dikuasai oleh pedagang-pedagang muslim. Tapi sekarang mereka tak berdaya sehingga bisa dikatakan robohnya lapau kita. Bukan sekedar robohnya surau kita di Sumatera Barat dan di banyak daerah lambang pendidikan kemasyarakatan, tapi lapau kita, yaitu kedai kita, karena tidak bisa bersaing dengan usaha besar, termasuk pasar modern. Ini masalah dan itu mungkin hanya secuil dari masalah yang bisa kita ungkapkan. Iya, kita bisa merujuk pada pengalaman sejarah masa lampau. Sebenarnya tradisi kewirausahaan di kalangan umat Islam itu cukup kuat juga. Kalau kita belajar ke Sarekat Dagang Islam misalnya, Saman Hudi, dan di sana bahkan kalau kita pergi ke Laweyan, itu pengusaha-pengusaha batik, itu adalah umumnya pengusaha muslim dan itu berkaitan langsung mereka sebagai penyokong organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam. Nah, perkembangan terbaru sampai dengan kita alami sekarang, umumnya umat Islam mengalami kesulitan, keterbatasan dalam hal akses ke sumber-sumber ekonomi produktif. Sehingga mereka umumnya kalau misalnya akses ke perbankan, mereka harus punya agunan. Nah, agunan tidak semuanya pengusaha-pengusaha muslim yang pada kategori mungkin kecil menengah tidak cukup kuat sehingga akses ke permodalan itu menjadi penghambat untuk menumbuhkan dan memperkuat kegiatan ekonomi. Jadi selain masalah permodalan karena akses ke perbankan termasuk dengan sudah adanya bank-bank syariah belum sepenuhnya bisa mendukung ya, pemberdayaan ekonomi umat, tapi juga masalah dalam dunia usaha itu yang saya amati sebagai bukan ekonom dan bukan praktisi usaha, juga pemasaran, ya, networking, jaringan untuk memasarkan produk-produk kita ini. Maka lengkaplah permodalan, pemasaran, mereka sebenarnya punya etos kerja yang cukup kuat ya. Gimana Prof. Wahyu?
Ya, saya ingin melihat dari satu sisi, yaitu persoalan ekonomi dan inovasi secara keseluruhan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua hal, inovasi dan ekonomi ini sebetulnya seperti dua mata rantai yang saling kait-mengait dan saling menguatkan. Kalau kita lihat laporan dari program for International Student PISA, kita berada di peringkat ke-74 dari 79 negara yang diakses untuk kadar penguasaan sains, teknologi, rekayasa, dan matematik. Nah, di sini sebetulnya menunjukkan betapa kemampuan kita masih harus ditingkatkan, karena penguasaan STEM tadi secara sistemik akan meningkatkan. Jadi ada kaitan antara kualitas SDM Betul, dengan kuasa ekonomi. betul. Dan selama kualitas SDM umat masih rendah, Ya. dan apalagi Indonesia derajat IPM, indeks pembangunan manusianya Betul, masih rendah, maka akan punya implikasi betul. terhadap kegiatan ekonomi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.